Kemudian di samping itu juga setiap tahun saya diinformasikan rapat-rapat CU saya ikut. Saya lihat, saya dengar, ya saya rasakan kok beda ya dari CU-CU yang lama yang saya ikuti, kok perkembangannya luar biasa. Ya akhirnya hingga sekarang saya hampir tiap tahun ikut RAT CU Kelingkumang dan saya lihat perkembangannya luar biasa. Halo, selamat datang di YouTube Kelingkumang TV. Saya Evi, tuan rumah Kelingkumang TV. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatan di YouTube Kelingkumang TV yang mana sebagai bentuk apresiasi terhadap anggota CU Kelingkumang, kami selalu memberikan wadah bagi para anggota untuk berbagi kisah selaku anggota loyal CU Kelingkumang. Dan saat ini hadir bersama kita Pak Pangkas, anggota loyal CU Kelingkumang. Halo Pak Pangkas, apa kabar Bapak? Selamat pagi Mbak. Selamat Kabar pagi baik. juga. Ya. Ya. Gimana perasaannya hadir di YouTube Kelingkumang TV ini Pak? Saya merasa surprise di ruang yang dingin. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, boleh dong Bapak menyapa kawan-kawan YouTube Kelingkumang TV dan memperkenalkan diri. Baiklah pemirsa, ya, para penonton YouTube Kelingkumang TV, ya. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarbinus Pangkas, panggilan Pangkas, ya. Asal dari BO Kelam, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Terima kasih. Baik. Kesibukannya sehari-hari apa nih Pak Pangkas? Akhir-akhir ini 2-3 tahun ini, selain sebagai PNS, ya, saya adalah pekebun, ya. Sebelumnya dulu dagang, ya. Oke, sekarang pekebun apa tuh Pak? Saya kelapa sawit, Kelapa Iya. sawit. Lokasinya di Kelam juga? iya di Bukit Kelam, ya. Oke, itu ada berapa hektar tuh Pak? Hingga saat ini yang sudah panen raya, sudah produksi kurang lebih 18 hektar. Wow, sangat banyak sekali. Nah itu repot nggak sih Pak ngurus perkebunan ini? Ya awal-awal aja dulu karena kita mulai dari nol, ya. Kita belajar dari teman-teman, dari Disbon, ya, buka YouTube juga. Puji Tuhan, sampai sekarang lumayan. Lumayan ya. Kalau kita kan repot, enggak juga. Saya kira lebih santai daripada tani karet. Oke. Nah awalnya itu pedagang apa tuh Pak? Saya mulai berdagang itu tahun 1997. Cuman akhir-akhir ini karena terbentur umur, ya saya sudah mulai off kurang lebih 3 tahun. Sekarang menekuni ya PNS saja dengan kebun. Berarti dagang dari tahun 97. Iya 97 Itu di Kelam. di Kelam. Ya. Itu dagang apa aja Pak? Dulunya kita karena istri saya adalah PNS, seorang perawat, ya. Awalnya kita 1 tahun dagang obat coba-coba. Saya lihat di luar dagang obat juga, akhirnya kami merambah ke sembako. Cuma dagangnya agak aneh saya itu, bukanya setengah hari. Karena ya karyawan saya semuanya anak sekolah. Jadinya freelance gitu ya? Ya, freelance. Wow. Nah, selama berdagang itu ada nggak sih suka dukanya Bapak selama berbisnis dagang ini? Sangat banyak. Karena terutama dagang ini kan kita kan bukan asli pedagang ya. Memang saya dari sekolah dari tahun 80 sampai dengan 87 ikut pedagang ya. Nah, berbekal pengalaman itulah saya coba-coba dan akhirnya saya tekuni dan mampu ya bersaing di pasaran waktu itu. Sekarang karena pedagang besar sudah banyak masuk, Alfamart sudah masuk, Indomaret sudah masuk, akhirnya saya memutuskan ya kemungkinan bersaing kesulitan karena buka setengah hari. Iya.
Nah, tadi kan saya juga dengar informasi katanya Bapak juga ada sewa-sewa ruko. Nah, itu ada berapa ruko nih Pak, bisnis yang untuk disewakan? Hingga saat ini saya memiliki 9 ruko, 9 unit ruko, ya. 5 pintu disewa 2 Alfamart, ada dipakai dokter praktek, dokter gigi, ada juga dipakai ya bengkel. Jadi saya berarti total sekarang dagangnya. Semua ruko saya kontrakan semua. Oke. Nah, selama Bapak kan seorang pembisnis dan PNS. Ya. Kapan sih Bapak mengenal CU Kelingkumang dan menjadi anggota CU Kelingkumang? Seingat saya Agustus 2011 percisnya. Artinya sampai tahun ini sudah kurang lebih 13 tahun. Nah, selama 13 tahun ini menjadi anggota CU Kelingkumang, dampak apa sih yang Bapak rasakan dari awalnya kayak coba-coba, kurang yakin, kurang percaya terhadap CU, tapi sudah 13 tahun ini apa yang Bapak rasakan? Yang saya sangat rasakan awalnya tahun 2012, ya, anak saya masuk kedokteran yang tua, kemudian dagang saya dananya, kapitalnya kurang. Saya coba-coba datang ke CU Kelingkumang tahun 2012, ya, kalau tidak salah bulan 2. Saya coba-coba nego-nego, saya dapatlah kredit waktu itu, saya masih ingat kurang lebih 100-an atau 50-an, saya kurang ingat. Saya coba lunasi dan akhirnya lunas. Di tahun 2017 kalau salah. Karena saya dagang, saya coba lagi pinjam dan lebih banyak lagi. Kalau tidak salah ingat 700 juta. CU juga ngabulkan rupanya. Kemudian di samping itu juga setiap tahun saya diinformasikan rapat-rapat CU saya ikut. Saya lihat, saya dengar, ya saya rasakan kok beda ya dari CU-CU yang lama yang saya ikuti, kok perkembangannya luar biasa. Ya akhirnya hingga sekarang saya hampir tiap tahun ikut RAT CU Kelingkumang dan saya lihat perkembangannya luar biasa. Itu yang saya rasakan. Dan sekarang puji Tuhan ya, saya dagang pinjam sampai 700 juta. Anak saya dua-duanya bisa menamatkan dokter dua-duanya berkat Kelingkumang. Sampai sekarang juga saya masih kredit di Kelingkumang. Anak saya kredit, istri kredit, saya juga masih kredit di Kelingkumang. Wow, sangat luar biasa ya dampak positif yang Pak Pangkas rasakan, dan sebagai anggota loyal juga CU Kelingkumang ini sangat bisa dicontoh bagi banyak anggota di luar sana seperti itu. Apalagi yang trauma dengan CU, dengan melihat ini kesaksian dari Pak Pangkas, ini sangat luar biasa. Puji Tuhan. Anak Pak Pangkas dokter ya? Kuliah dokter? Anak saya 2 orang, dua-duanya sudah selesai dokter. Kuliah di mana Pak? Dua-duanya Jakarta semua. Jakarta ya. Berarti sekarang sudah kerja, sudah balik ke sini? Sudah. Satu di Sintang, satu di Balikpapan. Ya. Luar biasa ya. Ini berkat CU Kelingkumang bisa menjadi seorang dokter anak Pak Pangkas. Ya, makasih Kelingkumang. Luar biasa. Nah Pak Pangkas, CU Kelingkumang ini kan gerakan Kelingkumang tidak hanya berbicara tentang koperasi simpan pinjam, tapi ada juga koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, ada yayasan pendidikan Kelingkumang juga, ada yayasan pemberdayaan dan aliansi petani kelapa sawit. Nah, bagaimana sih pandangan Pak Pangkas terhadap gerakan Kelingkumang ini? Saya memandang Kelingkumang ini adalah koperasi, walaupun bukan yang pertama di Kalbar ya. Saya melihat kepercayaan masyarakat cukup baik. Ya, trustnya cukup baik ya. Kenapa? Kalau saya lihat ya hampir ya dari ekonomi golongan menengah, bawah dan atas, saya lihat ya banyak yang tertarik. Kemudian di samping
Koperasinya Kelengkumang menyelenggarakan beberapa usaha seperti koperasi jasa, ya, koperasi konsumen. Saya lihat ini benar-benar suatu pengembangan dunia usaha yang luar biasa bagi masyarakat menengah ke bawah terutama. Dan yang saya sangat tertarik, ya, Kelengkumang ini sudah merambah ke bisnis, ya, agen-agen umpamanya Unilever, ya. Saya dulu hampir megang Unilever dulu, ya. Puji Tuhan Kelengkumang yang dapat, ya. Kemudian seperti Lupung Kopi ini, ya, Kelengkumang juga sudah menawarkan ke saya untuk buka di Kelam. Saya juga punya keinginan, masih nimbang-nimbang, lokasinya sudah ada, dan semoga nanti semua itu bisa tercapai. Terima kasih. Amin. Semoga nanti bisa buka Lupung Kopi di Kelam ya Pak. Punyanya Pak Pangkas. Ya, semoga. Nah ini kan ada yayasan pendidikan juga, ada Institut Teknologi Kelingkumang, ada SMK juga. Nah pandangan Pak Pangkas terkait Kelingkumang ini meranah ke dunia pendidikan ini bagaimana Pak? Saya mulai dari yang terbawah dulu. Saya adalah seorang pendidik, ya, 1 tahun lagi mau pensiun, ya. Kalau saya lihat pendidikan di Indonesia, ya, saya sudah keliling Pulau Jawa ke Sumatera, ya. Terkhusus sekolah-sekolah negeri, pemerintah bukan tidak mau, tapi kemampuan masih masih agak minim, ya. Saya sangat apresiasi dengan Kelengkumang sudah mampu, sudah mulai dari SMK-nya dan terakhir ini ITKK. Dan saya sendiri sudah melihat, ya, ke tempat sekolah Kelengkumang, ya. Saya sangat mengapresiasi dan saya sangat support. Seperti kita ketahui sekarang, ya. Seperti kita ketahui tahun 2024 ini Indonesia di bidang literasi itu sangat mengerikan. Bayangkan literasi Indonesia itu, ya, 44%. Sedangkan negara tetangga kita, ya, Singapura itu sudah mencapai 94% literasinya. Saya bayangkan. Kenapa itu terjadi semua? Saya kira itu, ya, karena dunia pendidikan Indonesia ini belum terjamah oleh swasta. Nah ini Kelengkumang sudah merambah itu. Saya kira ini suatu terobosan yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, ya, saya mau katakan Indonesia saat ini, ya, ditinjau dari IQ Indonesia itu urutan ke 100 sekian. Kalau tidak salah, ingat saya, mohon koreksi, ya. Indonesia saat ini IQ di rata-rata 80. Lagi-lagi tetangga kita, ya, Singapura itu IQ-nya rata-rata 104. Kita bergeser lagi ke Singapura, kemudian ke Korea itu sudah 105, 106. Eropa sudah mencapai 107,8. Oleh karena itu Kelengkumang sudah luar biasa. Semoga nanti Kelengkumang ini bisa membantu pemerintah di bidang pendidikan. Saya sih optimis, ya. Minimal nanti di tahun 2045, ya, Indonesia Emas, Kelengkumang ini bisa menelurkan minimal 1 kakak, 1 sarjana. Ya, amin. Semoga ya Pak, karena Kelingkumang juga sekedar informasi sudah menerapkan para anggota ini memiliki dalam 1 kakak itu ada 1 sarjana. Makanya Kelingkumang juga memberikan beasiswa. Nah terkait beasiswa ini, lagi-lagi pandangan Pak Pangkas kepada gerakan Kelingkumang yang memberikan beasiswa untuk para anggota dan anak-anak anggota bagaimana nih Pak? Ini sekali lagi saya benar-benar merasa surprise kepada Kelengkumang karena memang di sekolah-sekolah negeri ada tuh beasiswa tapi benar-benar itu sangat tidak memadai. Kemudian Kelengkumang ini kalau saya tidak salah ingat, ya, telah menyalurkan sekian banyak, sekian ratus, bahkan mungkin sudah ribuan, ya, menyampaikan beasiswa terutama kepada anak-anak yang berprestasi tetapi tidak mampu. Saya kira itu benar-benar terobosan yang luar biasa bagi saya. Untuk di Kelam sendiri, apakah ada yang dapat beasiswa Kelingkumang, Pak? Saya tidak begitu
mendengar, mungkin sudah ada, cuman mungkin saya yang belum tahu mungkin. Baik Pak Pangkas, ini kan Pak Pangkas lagi-lagi ya selalu mengikuti rutin kegiatan rapat anggota tahunan CU Kelingkumang. Yeah. Karena apa yang diadakan Kelingkumang seperti koperasi simpan pinjam dan unit-unit bisnisnya ini selalu dipertanggungjawabkan kepada anggota. Yeah. Nah, selama Bapak mengikuti rapat anggota tahunan ini, apa sih kesan-kesan Bapak terhadap kegiatan rapat anggota tahunan yang setiap tahun dilakukan ini? Kesan saya begini ya, menjak mengikuti RAT itu kan kalau lembaga keuangan itu yang sangat diperhatikan adalah likuidnya, ya, likuiditasnya. Saya melihat tidak pernah sekalipun tiap RAT itu menemukan Kelingkumang di bawah likuiditas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu yang saya rasakan, luar biasa. Wow, luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan untuk Kelingkumang dan Pak Pangkas dulu nih. Terima kasih. Ya. Nah, sebelum itu di depan kita ini ada minuman, Pak. Jadi sebelum kita lanjut lagi, kita boleh menyeruput boleh. kopi khasnya Lupung Coffee dan merupakan salah satu unit bisnisnya Gerakan Kelingkumang. Silahkan Pak dirasakan. Terima kasih, luar biasa. Kita juga. Oke. Gulanya agak lain ya. Iya, karena kita pakai gula aren, Pak. Iya, jadi sehat juga untuk badan dan ini merupakan salah satu produk di Koperasi Produsen Kelingkumang Agro. Iya, itu saya rasa tidak agak lain, rasanya beda dari gula yang biasanya. Iya, gimana rasanya Pak kopi khas Lupung Coffee? Lebih gurih, lebih wangi, ada khasnya gula enau saya rasa. Yang pasti ada manis-manisnya ya, Iya, manis-manis ada gula manisnya, enau. luar biasa. Iya, luar biasa. Iya, dan for your information guys, jadi Lupung Coffee ini tidak hanya di Skadau tapi ada di Sintang juga. Jadi teman-teman yang di Sintang silahkan merapat ke sini dan tentunya jangan lupa memesan kopi gula enau ini. Benar nggak Pak Pangkas? Iya, betul. Karena rasanya luar Semoga biasa. nanti saya lain kali bawa istri nanti sini. Iya, yang punya istri silakan bawa istri, yang punya pacar silakan bawa pacarnya, yang masih sendiri Iya. semoga menemukan jodohnya di Lupung Coffee. Benar nggak Pak? Amin. Amin. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Pangkas. Iya. Nah ini Lupung Coffee. Kita kan ini syutingnya dan podcastnya ini di Lupung Coffee. Gimana nih perasaannya Pak Pangkas berada di Lupung Coffee punyanya Kelingkumang? Saya melihat suasananya ini yang luar biasa ini. Kalau yang lain-lain kan biasanya di bawah. Ya, kalau ini saya lihat suasananya luar biasa, dekat universitas, dan terkhusus yang saya rasakan, ya, saya belum pernah merasakan kopi yang pakai gula aren macam ini nih. Ya, ini benar-benar ya khas orang Dayak ini, Mbak. Iya benar sekali Pak Pangkas, karena ini juga produk-produk dari anggota juga kita bantu, kita olah, jadi memperdayakan para anggota CU Kelingkumang seperti itu. Nah Pak Pangkas, ini tidak terasa kita sudah di penghujung obrolan kita hari ini. Tapi sebelum itu boleh dong Pak Pangkas memberikan pesan kepada Kelingkumang dan kesannya kepada Kelingkumang, kemudian pesan-pesannya bagi para anggota CU Kelingkumang. Oke, terima kasih Mbak. Ya, pertama saya memiliki kesan ya. Seperti yang saya katakan tadi, awalnya saya agak berat untuk masuk ke Kelingkumang. Tetapi dalam perjalanan ya kurang lebih 5 tahun, saya ambil kredit sedikit, lolos. Ambil menengah, dikasih. Dan ambil paling besar hingga 700-an juta, diberikan. Kemudian setiap ikut RAT, ya, saya melihat Kelingkumang ini kan ada pra-RAT, RAT, kemudian di pra-RAT dan RAT itu ibaratnya ya anggota itu semua merasakan nikmatnya, baik finansialnya maupun penginapan-penginapannya, pelayanan-pelayanannya. Saya mendengar dan saya merasakan sebenarnya. Nah, ini kesan yang saya dapat ya. Kemudian menurut saya CU Kelingkumang ini bukan hanya mencari keuntungan, tapi lebih banyak memberi support kepada anggota saya lihat.
Ya, CU kan bukan uangnya sebenarnya yang dipentingkan, tetapi kumpulan orang-orang banyak begitu. Itu kesan saya ya. Semoga Trust Kelingkumang ini benar-benar dipertahankan ya. Kemudian pegawai-pegawainya tetap solid ya. Ya, saya kira itu yang dapat saya ungkapkan saat ini. Kalau untuk para anggota yang lainnya Pak, pesan-pesannya untuk anggota CU Kelingkumang. Untuk para sahabat, teman-teman yang lain, marilah ya menyisihkan pendapatannya, minimal kita mengikut ya aturan dunia, 10% dari penghasilan kita simpan ya, kita tabung ya, jangan takut, jangan ragu, karena saya sudah merasakan ya. Terima kasih Pak Pangkas, benar sekali, karena prinsipnya CU Kelingkumang ini kan, Kelingkumang ini merasa hebat dan berhasil ketika para anggotanya sejahtera. Seperti itu. Jadi luar biasa untuk CU Kelingkumang, dan terima kasih sekali lagi buat Pak Pangkas sudah hadir di YouTube Kelingkumang TV ini. Semoga obrolan kita berdua hari ini bisa memotivasi para anggota di luar sana ya Pak Pangkas. Ya, dan ini juga semoga membuat CU Kelingkumang, gerakan Kelingkumang lebih baik lagi. Amin. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang. Dadah. Dadah.